KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu laha. Amin. Dan kita akan lanjutkan insyaallah bacaan kita dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan kita sekarang masuk di surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Wahiyya Makkiyah, dan dia adalah surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini atau dalam surah ini bercerita tentang keadaan kaum-kaum sebelum kita, ya, dari kaum-kaum terdahulu. Tapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Dimaklumi waktu fajar adalah waktu subuh. Dan dimaksud di sini secara khusus al fajr di sini adalah waktu subuh pada hari kurban, yakni pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian Allah katakan walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Dan dimaklumi, dikatakan para ulama bahwasanya layalil ashr itu adalah ayyamul ashr. Dia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena memang 10 hari ini adalah 10 hari yang mulia, 10 hari yang utama, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara khusus tentang hari tersebut, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ini maksud dengan layalil ashr, dia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika dikatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabu ila Allah fihinna min hadhil ayyam. Yang dikatakan Ibnu Abbas di sini bahwa tidak ada hari-hari yang beramal saleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud di situ adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang dimaksud dengan asy-syaf' wasyaf'i, yang genap itu adalah hari nahar, hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Sementara al-witr itu adalah hari Arafah. Ya. Karena kita tahu bahwasanya hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, dikatakan bahwasanya innal asra asrul adha. Yang dimaksud dengan 10 hari adalah 10 hari di bulan Idul Adha. Wal witra yaum Arafah, sementara yang ganjil itu adalah hari Arafah.
Wasyaf'a yaumun nahr, sementara hari yang genap itu adalah hari yang ke-10 di bulan tersebut, yaitu hari kurban. Iya. Kha'azanillahu wa iyyakum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala secara umum, Allah itu menyukai yang ganjil, sebagaimana dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga di sini Allah bersumpah dengan yang ganjil ini. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha atau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witr yuhibbul witra, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Ini maksud dengan ahsaha di sini adalah orang yang menghafalkan nama-nama tersebut, kemudian dia beramal dengan nama-nama tadi, ya. Maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Dan dia itu ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil, ya. Wa huwal witr yuhibbul witra. Dan dia ganjil dan juga menyukai yang ganjil. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya wasyaf'i wal watar, bahwa Allah itu ganjil dan esa, sedangkan kalian itu genap, kata sebagian riwayat menafsirkan ayat ini. Jadi maksud dari asyaf wal witr, al witr adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara asyaf itu adalah makhluk, gitu ya. Wal laili idza yasar, dan malam bila berlalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jika malam telah pergi. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah jika telah berjalan. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal laili idza yasar. Ada yang mengatakan juga bahwasanya ini yang dimaksud adalah ketika malam itu telah beranjak, atau malam itu telah lewat, telah pergi, ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah oleh orang-orang yang berakal. Yani kha'azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang disebutkan tadi itu, dan kata Allah di sini adalah sumpah yang bisa diterima, yakni bagi orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kalian tidak memperhatikan, kata Allah, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Jadi setelah Allah menceritakan tadi itu tentang Allah bersumpah dengan fajar, dengan hari-hari yang 10, dengan yang genap, dengan yang ganjil. Setelahnya Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap kaum Ad? Telah dimaklumi bahwasanya mereka adalah kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum yang ingkar kepada Allah, melampaui batas, ya, sombong, dan mereka keluar dari ketaatan. Dan mereka juga mendustakan para rasul serta kitab-kitab Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka. Iya. Mereka kaum Ad itu adalah generasi yang pertama, disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir. Kaum Ad itu adalah generasi yang pertama dari putra Ad ibnu Iram ibnu Aus bin Sam bin Nuh. Jadi mereka masih ada keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Mereka itulah kaum yang kepadanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yakni Hud alaihissalam, tetapi mereka mendustakan dan menentang mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari mereka orang-orang yang beriman, kemudian membinasakan selain dari mereka. Jadi kha'azanillahu yakum, kisah seperti itu banyak kita dapat di dalam Al-Qur'an, di mana Allah membinasakan kaum-kaum yang durhaka dari umat-umat sebelum kita. Irama dzatil, atau dikatakan di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad,
yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi. Iram tadi itu dinisbatkan kepada Ad ibnu Iram ibnu Aus ibn Sam bin Nuh alaihissalam. Baik, Iram Dhatil Imad. Jadi mereka adalah penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Dikatakan bahwasanya mereka kaum Ad ini tinggal di rumah-rumah yang ditinggikan dengan tiang-tiang yang kokoh gitu ya. Mereka mungkin punya rumah-rumah panggung gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya perilaku yang sangat kasar, tetapi mereka diberikan oleh Allah kelebihan dengan kekuatan pada zamannya. Ya, Anda bisa lihat sebagian kaum hari ini yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangka untuk menguji orang-orang yang beriman, ya. Gitu. Allati lam yuhlak misluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ini menunjukkan bagaimana mungkin mereka kaum Ad adalah penduduk yang atau sebuah negeri yang adidaya pada waktu itu ya. Karena mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kelebihan, tapi justru itu menjadikan mereka sombong dan berperilaku zalim ya. Gitu. Kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah sebelumnya tidak ada kabilah di negeri mereka yang diciptakan menyerupai mereka. Karena kekuatan ya, besarnya mereka, tapi juga karena kasarnya mereka. Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Iram itu adalah rumah kerajaan kaum Ad, kata Ibnu Katsir. Ini di antara tafsir-tafsir dari makna dari Iram Dhatil Imad, bahwa Iram itu adalah kerajaan bagi kaum Ad itu. Sampai Allah katakan tentang kemegahan mereka itu adalah allati lam yukhlaq misluha fil bilad, bahwa belum ada orang yang membangun seperti itu sebelumnya, gitu. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya mereka kepada Allah. Setelah itu Allah katakan wa samudal ladzina jabu sahra bil wad. Kemudian Allah ceritakan dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang besar di lembah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka memahat dan membakarnya. Itu kerjaan kaum Samud. Iya. Ada yang mengatakan juga Ibnu Ishaq rahimahullah taala bahwa mereka itu adalah orang-orang Arab dan tempat tinggal mereka berada di lembah Al-Qura. Ini kaum Samud. Dan mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak ya. Yang dimaksud dengan al-autad adalah tentara yang memberi dukungan kepadanya, itu Fir'aun. Atau dikatakan Fir'aun biasa mengikat tangan dan kaki mereka di tiang-tiang yang terbuat dari besi dan dengannya dia menggantung mereka. Ini bagi orang-orang yang tidak taat kepada Fir'aun. Telah dimaklumi ya Fir'aun. Iya. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri tersebut. Inilah yang dilakukan oleh kaum-kaum ini. Maka fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti adab. Yani Allah menurunkan adab dari langit kepada mereka dan menimpakan hukuman kepada mereka yang tidak akan dapat dihentikan dari orang-orang yang berdosa tadi itu. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Yani Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha melihat, ya, dan Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Iya. Baik, ini beberapa perkara berkaitan dengan masalah keadaan kaum-kaum terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini setelah bersumpah atas nama waktu tadi, yakni hari-hari yang mulia dan perintah untuk beribadah di dalamnya. Setelah itu Allah sebutkan tentang keadaan kaum-kaum sebelumnya, di mana ada di antara mereka kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari kaumnya Fir'aun. Dan sebagai pelajaran bagi kita agar tidak menyerupai mereka. Kalau kita menyerupai mereka, maka Allah akan timpakan adab sebagaimana Allah timpakan adab kepada mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah
ya telah memberikan keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat ya, dulu Nabi pernah meminta kepada Allah supaya diberikan mukjizat ya, tentang yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy mendatangi Nabi dan meminta kepada Nabi untuk didatangkan sebuah mukjizat. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya diberikan mukjizat, supaya dinampakkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi Allah katakan, saya akan kabulkan permintaanmu ya Muhammad, tetapi dengan catatan kalau mereka tidak beriman, kami akan binasakan mereka semuanya. Dan itulah yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, gitu ya. Ketika Nabi mendakwakan sebuah risalah kepada mereka, mereka menolaknya dan meminta bukti. Setelah diberikan bukti ternyata mereka durhaka, saat itulah mereka ditimpakan azab oleh Allah. Adapun ketika itu, karena Allah memberikan tawaran kepada Nabi, kalau engkau mau akan kukabulkan permintaanmu, tapi kalau mereka tidak beriman, saya akan timpakan azab kepada kaum Muhammad. Tapi Nabi tidak mau, gitu ya. Maka beliau pun tidak jadi minta mukjizat yang dinampakkan kepada kaumnya. Iya, maka ini antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, ya. Seperti juga disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan bahwasanya setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Dan para nabi-nabi terdahulu telah digunakan doa-doanya. Sementara doaku saya simpan nanti di akhirat. Ya, disimpan di akhirat. Apa doa Rasulullah? Ya, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkara manusia segera diputuskan di padang mahsyar itu. Iya. Dan juga di mana Rasulullah adalah orang yang akan membuka pintu surga. Ini di antara kekhususan bagi nabi dan umat Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyerupai atau mengikuti kebiasaan umat-umat yang terdahulu, yang mana mereka telah melihat bukti sementara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu walidzalika wal qadir alaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.